Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Selamat pagi kepada kita semua. Selamat kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan selamat mendengar khotbah menerusi live streaming ini. Anda sudah bersedia untuk mendengar firman Tuhan? Mari ajak, ingatkan kawan-kawan kita, keluarga kita yang belum ada di depan screen, sama ada laptop Anda atau handphone Anda untuk siap mendengar. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini yang Tuhan berikan untuk kami mendengar firman Tuhan sekali lagi. Sungguh Tuhan, kami memerlukan firman-Mu. Karena Engkau sendiri yang mengatakan kepada kami, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami ingin menikmati makanan rohani, firman-Mu. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, menolong hamba-Mu yang menyampaikan, juga jemaat yang mendengar, sama-sama diberkati oleh anugerah belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita melihat firman Tuhan sebagai teks pembacaan kita diambil dari Mazmur 133. Mazmur 133 saya baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tema yang ada, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, sejak PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuasakan oleh Kerajaan Malaysia yang bermula pada 18 hari bulan Mac yang lalu, sejak PKP ini ada banyak jenis jenayah di Malaysia menurun secara mendadak. Ini karena pihak berkuasa, polis, ya, tentara juga rela, dan ada pihak-pihak sukarelawan juga yang telah membuat sekatan-sekatan roadblock, malah juga meronda ke sana sini dan memberi perintah supaya tidak boleh keluar rumah kecuali urusan yang sangat penting, dan kalaupun pergi harus satu kendaraan, itu satu orang, ya, tidak boleh dua orang apalagi lebih. Dan juga jam orang-orang berurusan, berniaga, menjual juga itu dihadkan masanya. Malam-malam juga, ya, ada masa di mana tidak boleh berjalan lagi selepas jam-jam tertentu, sehingga orang-orang tidak lagi dapat berjalan kemana-mana. Maka termasuk juga mereka yang biasa melakukan jenayah juga tidak dapat melakukannya karena mereka juga tidak dapat keluar semudah itu, apalagi untuk membuat masalah atau jenayah-jenayah dimanapun. Tetapi meskipun jenis-jenis jenayah yang banyak itu begitu menurun, tetapi ada satu jenis jenayah yang justru menegak secara drastik.
Apakah jenayah itu? Jenayah itu adalah keganasan di dalam rumah tangga. Domestic violence. Ini yang meningkat secara mendadak. Meskipun PKP belum masuk sampai 3 minggu, menurut laporan aduan dari para mangsa dikatakan sudah meningkat 14% kenaikan jumlah ratusan case jenayah kekerasan, keganasan di dalam rumah tangga. Dan memang kerajaan Malaysia sudah sedia maklum bahwa pasti itu akan terjadi. Karena mereka hidup bersama di bawah sebuah bumbung dengan banyak tekanan itu dan ini masing-masing dengan karakter, dengan sikap yang bermacam-macam, pasti itu mencipta banyak konflik, mencipta banyak krisis, dan malah tidak sekadar krisis ringan sampai krisis berat dan malah sampai jenayah ya yang berat di mana ada sampai memukul anggota-anggota keluarga di dalam sebuah keluarga, khususnya mereka yang golongan yang lemah. Dan itu sebabnya kerajaan telah menyediakan talian kasih untuk dihubungi ya, agar mangsa-mangsa yang mengalami keganasan boleh membuat laporan melalui talian kasih. Nah, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, saya percaya pada masa-masa seperti sekarang ini, satu hal yang sangat-sangat kita perlu setiap keluarga ialah bagaimana kita dapat hidup rukun sebagai sebuah keluarga. Bagaimana kita bisa hidup secara harmoni dalam sebuah keluarga. Karena kalau kita tidak hidup dan tidak ingin hidup harmoni, saya kira kita akan dalam keadaan terjepit. Karena kita tidak tahu mau kemana. Karena kita mau keluar dari rumah juga kita tahu itu tidak sebebas sebelumnya. Dan kalau kita terus tinggal di rumah juga, kalau situasi yang seperti itu penuh dengan kekerasan, keganasan dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu benar-benar menyiksa, kita tidak tahu mau kemana. Itu sebabnya saya katakan bahwa setiap keluarga seharusnya kita rindu bagaimana menciptakan, bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni. Maka itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan hukum-hukum yang mengatur relasi sebuah keluarga yang harmoni. Hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur hubungan relasi ya, sebuah keluarga yang harmoni. Dalam arti kata, apakah aturan-aturan atau hukum yang dapat kita terapkan, dapat kita praktikkan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing agar keluarga yang harmoni itu akan menjadi nyata dalam keluarga kita masing-masing. Nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun. Memang saudara-saudara sekalian, apabila kita hidup rukun, firman Tuhan mengatakan alangkah indah dan baik, betapa indah dan baiknya. Ya, itu menyatakan penekanan, betapa indah dan baik, betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun. Dan memang saya percaya semua keluarga ingin hidup rukun, ingin hidup harmoni. Saya tidak percaya ada seorang
yang mendirikan rumah tangga dengan harapan nanti keluarganya jadi berantakan, keluarganya penuh huru-hara, tidak harmoni. Saya tidak percaya ada orang yang punya hati yang begitu. Semua kita ingin hidup bahagia, ingin keluarga yang harmoni. Karena harmoni itu menyenangkan. Itu di sini dikatakan ya seperti embun dari Gunung Hermon, ya, yang ditiupkan angin ke gunung-gunung, ya, di Sion. Berarti udara yang dingin itu dibawa ke gunung-gunung yang lain sehingga orang akan merasa nyaman, karena dingin itu, suasana yang dingin itu memberikan rasa nyaman. Demikian juga seperti minyak dikatakan, ya, di kepala aru turun ke janggut. Minyak itu kan wangi, jadi yang wangi, bau wangi itu menyenangkan. Ini semua menggambarkan betapa indahnya kehidupan harmoni itu. Betapa indahnya, betapa nyamannya. Malah Tuhan berjanji, kesanalah aku akan mengirim berkat. Berarti Tuhan juga senang bila kita hidup rukun. Maka tuh saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa keinginan untuk hidup rukun, ya, kerinduan kita, dambaan kita untuk hidup harmoni dalam keluarga kita masing-masing tidak datang dengan sendirinya. Dalam arti kata, setiap kita dalam sebuah keluarga mempunyai peran tersendiri untuk kita lakukan agar bersama-sama dapat menciptakan suasana yang harmoni yang kita rindukan itu. Nah, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, poin pertama yang saya ingin katakan di bawah tema besar hukum-hukum yang mengatur relasi sebuah keluarga yang harmoni. Yang pertama itu adalah mentaati hukum-hukum Tuhan yang mengatur relasi hubungan atau relasi anggota keluarga. Mentaati hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan yang memang firman itu, perintah itu adalah untuk, ya, mengatur hubungan kita sebagai anggota keluarga. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, apabila kita hidup sendiri, katakanlah kita hidup sendirian. Katakanlah kita hidup di hutan sendirian di situ. Apabila kita hidup sendirian di hutan atau di mana saja, pokoknya kita sendiri saja, tidak ada orang lain. Di situ tidak perlu aturan yang mengatur relasi bagaimana, apa yang harus saya lakukan kepada orang ini dan sebagainya, karena tidak ada orang lain yang bersama kita sendiri. Maka peraturan-peraturan yang mengatur relasi itu tidak perlu ada. Kita tidak perlu pikir bagaimana saya bersikap pada orang yang lebih tua, bagaimana saya menyapa, bagaimana saya melayani orang-orang yang lebih rendah usia dari saya atau sebaya dengan saya. Karena kalau saya hidup sendiri, aturan itu tidak perlu. Tapi ketika saya hidup bersama dengan orang, sekalipun hanya dengan satu orang, berarti saya hidup dengan satu orang, dua orang, sudah harus ada aturan hukum yang mengatur relasi dua orang ini. Dan demikian juga keluarga. Dan Tuhan kita sangat mengerti, ya. Apalagi keluarga itu adalah unit yang paling kecil dalam sebuah masyarakat. Setelah individu, setiap orang, sekarang keluarga. Jadi betapa penting relasi yang baik itu dalam keluarga. Dan itu sebabnya kalau kita lihat Alkitab, firman Tuhan sangat jelas, ya,
mengatur hukum-hukum yang Tuhan berikan, agar melalui hukum-hukum itu, aturan itu dapat mengatur hubungan dan relasi antara keluarga. Mari kita melihat yang pertama itu adalah hubungan suami dengan istri. Ya, suami dengan istri. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 25, firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya." Kasihilah istrimu. Kepada suami-suami firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan menyuruh suami mengasihi istri? Pasti banyak sebab ya. Tapi antara sebabnya ialah karena suami itu laki-laki. Dia, seorang laki-laki itu mempunyai struktur badan tubuh yang memang Tuhan ciptakan demikian rupa sehingga dapat kita lihat dan katakan kebanyakan laki-laki itu memang lebih kuat secara fisik berbanding perempuan atau wanita. Karena kita diciptakan dengan tujuan yang berbeza, dalam arti kata peranan kita dalam keluarga. Dan itu sebabnya tubuh fisik seorang lelaki dengan fisik seorang perempuan itu tidak sama. Bagi seorang lelaki, fisiknya, dada bagian atasnya itu lebar, karena dia memerlukan kekuatan tenaga pangan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga yang banyak. Itu sebabnya kebanyakan laki-laki punya dada yang besar, kekar begitu. Apalagi kalau dia memang seorang yang menjaga, selalu training, mengangkat berat, dia pasti lebih menonjol otot-ototnya. Tapi seorang perempuan, wanita itu sangat beda. Kita tahu justru di bagian atas itu kecil, dadanya bagian kecil, punggungnya yang besar karena dia harus melahirkan anak. Ya. Maka itu firman Tuhan berkata kepada suami yang kuat, yang gagah ini, kamu harus mengasihi istrimu. Karena kalau kita tidak mengasihi istri, sedangkan kita begitu gagah dengan otot-ototnya, memang istri kita akan menderita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Tuhan menyuruh kita mengasihi istri karena istri kita itu kaum yang lemah, lemah secara jasmani, secara fisik. Tuhan suruh kita mengasihi. Malah kalau kita lihat di dalam petikan awal ya, saya kata tadi itu di dalam Efesus 5 ayat 27 itu dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi seorang suami harus meneladani Kristus sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jemaat itu tidak sempurna, jemaat itu banyak dosa, banyak pelanggaran. Tapi Tuhan Yesus mengasihi. Demikian juga Tuhan mau kita mengasihi istri. Walaupun mungkin istri ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi itu tidak menjadi sebab untuk kita tidak mengasihi. Tuhan suruh kita mengasihi. Ya. Jadi suami, Tuhan memberikan aturan agar relasinya dengan istrinya itu
terjaga dengan baik, kita harus mengasihi istri. Kemudian istri juga ada perannya dalam keluarga, di mana istri harus menghormati suami. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri harus menghormati suaminya. Di sini tidak diberitahu bagaimana suami itu. Tidak dikatakan kita harus menghormati suami kalau suaminya itu baik, kalau suami itu banyak penghasilan. Tidak. Di sini dikatakan hormatilah suami, dalam arti kata bagaimanapun suami itu, istri harus menghormati. Ya, menghormati. Menghormati dia bukan karena apa yang dia lakukan, bagaimana karakternya dan bagaimana semuanya, tapi soalnya dia adalah suamiku, maka aku harus menghormati. Sama seperti Sarah menghormati Abraham suaminya sampai dia memanggilnya sebagai Tuhan. Demikian Alkitab meletakkan aturan bagaimana istri menghormati suami. Apalagi zaman sekarang itu ada banyak istri lebih terpelajar daripada suami. Dan itu berarti mereka punya kedudukan di tempat pekerjaan, ya, mereka punya gaji yang besar dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kalau di dalam hubungan rumah tangga, istri harus menghormati suami. Kemudian selanjutnya, tidak begitu saja, bapak-bapak janganlah menyakiti hati anak-anakmu. Kita boleh lihat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 21. Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anak. Saudara-saudara dalam Tuhan, pernahkah kita pikir mengapa Alkitab ini mengatakan ini? Mengapa firman Tuhan memberitahu jangan sakiti hati anak-anakmu? Karena seringkali sebagai suami, sebagai bapak kepala rumah tangga, kita juga itu memegang peran sebagai orang yang mengatur disiplin keluarga. Dan tidak kurang kita sebagai bapak-bapak terlalu keras dalam kita mendisiplinkan, mengajar anak-anak. Dan saya percaya itu adalah penyebab terbesar mengapa hubungan seorang bapak kepada anak-anaknya, khususnya anak laki-laki, selalu ada masalah. Ya, selalu ada masalah. Dan pasti itu adalah karena bapak-bapak yang tidak begitu perhatikan caranya untuk mengajar anak-anak. Firman Tuhan berkata, bapak-bapak, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anak. Jangan sakiti. Bagaimana saya katakan ada banyak hubungan yang rusak antara bapak dengan anak laki-laki. Dengan anak perempuan ada juga, tapi seringkali bapak dengan anak laki-laki selalu ada. Saya ingin tanya, sedang jemaat sekalian yang sedang mendengar, bapak-bapak, apakah kamu sedang ada masalah dengan anak-anak laki-laki?
Bagi kamu yang masih punya anak yang masih kecil, ya, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, ya, jangan sakiti hati anakmu. Berarti kita harus perhatikan apa yang kita katakan, perilaku, bagaimana kita memperlakukan dia. Dalam arti kata jangan sampai kita dengan sengaja, tidak sengaja atau bagaimana melukai hati. Karena kalau mereka terluka, apalagi kalau memang biasa mereka dilukai, disakiti dari kecil. Mungkin waktu kecil mereka tidak banyak menyatakan reaksi. Tapi jangan pikir itu berarti mereka tidak buat apa-apa. Hanya mereka karena masih kecil, mereka belum bisa buat apa-apa. Bila mereka sudah besar, dewasa, mereka akan semakin berani. Bapak-bapak, ya, firman Tuhan berkata bagi kami, jangan sakiti hati anak-anak. Kemudian selepas itu baru aturan yang mengatur anak kepada orang tua. Itu terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 2. Efesus 6 ayat 2 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak, setelah kita lihat apa yang harus dilakukan suami kepada istri, apa yang istri harus lakukan kepada suami, apa yang seorang bapak harus lakukan kepada anak. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak pada orang tua? Semua lengkap Tuhan sediakan untuk mengatur relasi sebuah keluarga. Untuk anak, firman Tuhan berkata, hormatilah orang tua. Hormatilah ibu bapak. Walaupun mereka serba kurang, mungkin tidak bijak, tidak pandai, ya, mereka mungkin sudah tua atau bagaimana. Setiap anak-anak harus menghormati ibu bapak. Ya. Karena tanpa mereka kita tidak ada. Ya, mereka sudah menjaga kita meskipun ada kekurangan sana dan sini, tapi kita sebagai anak, kita harus menghargai, kita harus menghormati ibu bapak kita. Nah, ini yang pertama yang kita sudah belajar soal, ya, mentaati hukum-hukum Tuhan yang mengatur relasi, ya, anggota keluarga. Yang kedua yang kita belajar di sini ialah sebagai bapak keluarga atau sebagai suami, sebagai bapak, ada dua perintah yang diberikan Tuhan kepada seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri. Di mana ya, sebagai kepala rumah tangga dan sebagai bapak. Di sini dikatakan sebagai bapak keluarga ada dua perintah yang Tuhan berikan kepada kita, ya, dalam berelasi keluarga. Ya. Jadi bapak-bapak semua, saya juga bapak, ya, semua jemaat-jemaat Tuhan yang juga bapak-bapak seperti saya, Tuhan memberikan kita dua perintah. Perintah yang pertama itu kita lihat mengasihi istri. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada seorang suami kepada istri. Mengasihi istri. Kemudian yang kedua adalah tidak menyakiti hati anak-anak. Dalam hal ini kita melihat Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa peran kita, tanggung jawab kita sebagai bapak memang lebih berbanding dengan anggota-anggota yang lain. Tidak berarti mereka itu yang mudah, tidak. Ya, mudah-mudah saja mereka punya tanggung jawab, tidak, bukan mudah. Tetapi bagi kita sebagai bapak, karena memang dalam Alkitab mengatakan kita sebagai bapak itu kepala keluarga. Jadi tidak heranlah kalau kita sebagai bapak keluarga punya tanggung jawab itu lebih banyak berbanding
anggota-anggota keluarga yang lain. Selain kita juga harus mencari rezeki itu dan ini, kita itu memang adalah tanggung jawab kita. Tetapi dalam hubungan dalam keluarga, Tuhan memberi perintah mengasihi istri. Mengasihi istri, bagaimana kita lihat tadi, sebagai kaum yang lemah. Ya. Itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Dan Tuhan tidak memberikan pilihan, tapi justru langsung Tuhan memberikan satu-satunya pilihan, kasihilah istri. Ya, bagaimana saya katakan, bagaimanapun keadaan istri kita, ya, memang setiap orang itu tidak sempurna. Jadi kita mengasihi istri itu sampai bila-bila, ya, dan biasanya itu kita begitu mengasihi istri atau mengasihi ketika kita berpacaran, apabila kita baru menikah, itu masa-masa honeymoon, ya, masa moon, masa honey, nah, semuanya indah. Jadi soal mengasihi itu seperti mudah dan lancar. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, kita semakin mengenal istri kita. Mungkin dia ada kurang itu ini, mungkin dia juga sedikit cerewet, mungkin dia tidak pandai masak, mungkin macam-macam lagi mungkinnya, kemungkinannya. Apapun dia, bagaimanapun keadaannya, Tuhan berkata, kasihilah istri. Malah kita tahu bahwa kita mengatakan bahwa tidak boleh bercerai. Seperti kita harus bersama dengan istri kita sampai akhir hidup kita. Hanya maut yang membatalkan janji pernikahan kita. Ya, itu akan terus dipertahankan. Tapi kita harus perhatikan di sana, tidak sekadar tidak mau bercerai, tetapi kita harus hidup harmoni, mencintainya, sehingga masa bersama itu menjadi indah, ya, dan sampai akhir itu indah. Ya, untuk apa sebuah keluarga kalau kita pertahankan, ya, jangan bercerai, tapi cinta sudah tidak ada, suami sudah tidak mengasihi istri, itu bagi saya itu lebih baik bercerai saja. Tapi maksud saya tidak mau bersetuju atau yang memerintahkan atau mengizinkan perceraian. Itu jelas Alkitab mengatakan Tuhan membenci perceraian. Dan demikian juga dalam hubungan seorang bapa kepada anak, ya, laki-laki, jangan sakiti hati anak-anak. Kita perlu tahu sebagai bapa kita menjadi role model. Dalam arti kata, anak-anak kita akan melihat kita. Bagaimana anak laki-laki itu melihat bapak, bagaimana bapak ini melakukan perannya sebagai bapak, bagaimana bapak ini melakukan perannya terhadap ibu. Dia melihat, dan tidak kurang anak-anak yang memang mengalami penderaan, ya, keganasan, kurang dikasihi. Dia akan menjadi pribadi yang juga nanti agak keras. Nanti bila dia ada keluarga, mungkin dia akan tidak sadar akan melakukan apa yang pernah dia alami dari bapaknya sendiri. Maka itu sebagai bapak, kita harus jangan sakiti hati anak-anak kita, ya, sayangi mereka, karena mereka adalah pusaka kita yang berharga. Dan yang terakhir yang saya ingin katakan di bagian ini, yaitu hukum bagi keluarga harmoni menuntut wujudnya keadaan, suasana, give and take. Hukum bagi keluarga yang harmoni itu menuntut wujudnya satu keadaan, give and take. Maksudnya untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmoni, setiap anggota keluarga itu mempunyai tanggung jawab yang harus mereka lakukan
untuk memberi. Pertama mereka harus memberi agar mereka akan mendapat sesuatu. Sebagaimana di dalam poin yang pertama tadi kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Itu timbal balik. Kalau suami menginginkan agar istri menghormatinya, suami harus mengasihi istri. Suami harus mengasihi istri, itu berarti dia akan memberi kasih. Dia give, dia memberikan kasihnya. Dan apabila dia memberikan kasihnya, maka sang istri menghormati suaminya. Baik istri dan suami sama-sama sebenarnya tidak tahu mana yang lebih dulu. Apakah suami mengasihi istri lebih dulu atau istri menghormati suami itu lebih dulu. Tapi yang jelas setiap mereka ini harus bersedia untuk memberi. Bagi seorang suami memberi kasih kepada istri, bagi seorang istri memberi hormat kepada suami. Jadi di situ ada keadaan berlaku give and take. Ya. Istri memberikan hormat kepada suami dan dia mendapatkan kasih dari suami. Demikian suami memberikan kasih kepada istri dan istri memberi hormat kepada suami. Jadi ada keadaan memberi dan menerima. Ya. Dan demikian juga untuk antara orang tua dan anak. Sebagai bapak, kita menyayangi anak-anak, ya, kita tidak menyakiti hati anak-anak kita, ya. Dan anak-anak kita akan menghormati kita sebagai ibu bapak. Ya pasti untuk ini kalau suami istri itu saya katakan tidak tahu siapa lebih dulu. Ya, boleh saja istri yang lebih dulu menghormati atau mana yang lebih dulu. Tapi kalau dan antara orang tua dengan anak itu pasti ibu bapak yang lebih dulu. Sebab anak itu waktu dia masih kecil dia tidak dapat menyatakan hormatnya. Jadi ibu bapak atau bapak itu yang lebih dulu memainkan peranan untuk tidak menyakiti hati anaknya. Dan setelah itu dia akan mendapat apa yang dia beri kepada anaknya, yaitu tidak menyakiti, menyayangi, sebaliknya menyayangi anak-anaknya, dan akhirnya anak-anak itu akan menghormati kita. Jadi di dalam kehidupan sebuah rumah tangga untuk menciptakan keadaan harmoni, kita harus tahu bahwa itu memang ada keadaan yang mana terjadi memberi dan menerima. Dan sebaik-baiknya setiap anggota keluarga memulainya. Dalam arti kata kita tidak menunggu sampai satu pihak berbuat begini kepada saya baru saya buat. Contohnya istri tidak perlu menunggu sampai kalau suami saya mengasihi saya baru saya menghormati. Atau suami tidak menunggu sampai istri menghormatinya baru dia mengasihi istrinya. Demikian juga anak dengan bapak. Setiap orang harus lebih rela mendahului, berebut-rebut mendahului untuk memberi yang baik, memberikan kasih, memberikan hormat, ya, menyayangi anak-anak, memberikan hormat kepada orang tua kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya yang juga sangat penting dalam hal ini ialah kita harus sebagaimana di dalam Matius pasal 7 ayat 12 mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman Tuhan berkata, segala yang kau ingin orang lakukan, kau perbuatlah juga kepada mereka.
Maksudnya kalau kita mau dikasih, kita mengasihi. Kalau kita mau dihormati, kita menghormati. Ya. Karena kita mau dihormati. Ya, maka kita menghormati. Karena kita tahu orang juga mau dihormati. Ya. Bagaimana kita mau dikasih, kita tahu juga orang juga mau dikasihi. Maka kita harus melakukannya, ya, untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang. Dalam keluarga, memang dalam keluarga kita tidak sempurna, ya, ada saja cacat celah di mana-mana. Keluarga kita tidak sempurna. Bagaimanapun saudara-saudara sekalian, disitulah perlunya ada pengampunan. Ya, kita tidak selalu benar. Suami, istri, anak-anak tidak selalu benar. Kita harus bersedia, siapapun kita termasuk kepala rumah tangga, untuk mengaku bersalah, mohon maaf, ya. Itu harus menjadi kebiasaan yang berlaku, ya, dan kerelaan untuk saling mengampuni, menguasai diri kita agar kita tidak sembarang mengucapkan kata-kata, bertingkah laku. Kita selalu pikir, apa kebaikan yang saya dapat berikan kepada keluarga saya. Apalagi kalau dalam keluarga itu adalah ada orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau ada suami tidak beriman atau tidak percaya Tuhan, kamu sebagai istri, ya, kita harus tetap tunduk. Di sini kata tunduklah kepada suamimu. Ya, berarti kita menyatakan rasa hormat, ya, walaupun suami kita masih belum percaya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dengan demikian kita akan memenangkan suami kita yang belum percaya Tuhan. Dan ini sama dengan kalau suami percaya Tuhan, istri belum, juga sama. Atau suami atau ibu bapak percaya Tuhan, anak belum, juga sama. Dan kita dapat bawa diri kita sebaik mungkin, ya, walaupun orang mungkin dalam keluarga kita belum nampak perubahan, ya kita mendahulunya. Dan saya percaya Tuhan bekerja melalui kesaksian hidup kita dan akan menawan hati mereka. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua rindu pada masa-masa PKP ini, tidak tahu berapa lama, tapi marilah kita semua hidup rukun, ya, dalam keluarga kita masing-masing, semua harmoni, ya. Ya, ingatlah saudara-saudara sekalian, mungkin selepas PKP ini kita sekeluarga tidak lagi hidup bersama dalam satu bumi, masing-masing ada yang bekerja, ada yang kemana-mana. Biar semasa ini kita menciptakan suasana yang harmoni, yang indah, yang manis, agar menjadi kenang-kenangan bagi anak-anak kita, dan kita selalu rindu berkumpul di rumah Bapa bersama sekali lagi, karena kita ingat hal-hal yang indah masa lalu dan kita ingin mengulangnya sekali lagi. Benar, jemaat sekalian, amin. Tuhan memberkati kita semua, amin.